Bab 1241, Sekte Saingan. Kota Sekte Penjaga Utara berdiri sebagai salah satu permata mahkota di antara 4 kota bawahan Sekte Pelindung Artefak Inferno, di bawah pengelolaan klan Norbert, yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Kota ini membentang di hamparan luas, dikelilingi oleh tembok besi hitam menjulang tinggi yang ditulisi dengan rune yang kuat. Kota ini berfungsi sebagai benteng dan pusat perdagangan. Jalan-jalannya ramai dengan energi pedagang, petani, dan pengrajin dari seluruh penjuru Spirit Inferno Domain. Bangunan-bangunan besar dan paviliun yang terbuat dari batu obsidian dan batu merah tua berjejer di sepanjang jalan. Masing-masing dihiasi dengan spanduk yang menunjukkan afiliasinya dengan berbagai sekte dan bisnis. Alun-alun pusat yang sangat besar berfungsi sebagai jantung kota. Patung-patung leluhur klan Norbert dan lambang sekte menjulang di atas alun-alun. Di sini, pelelangan dan pameran dagang diadakan, menarik para pedagang dan pembudidaya untuk bertukar harta karun langka, harta karun alkimia, dan bahkan beberapa teknik rahasia. Dengan reputasinya sebagai salah satu pusat bisnis terbesar di wilayah tersebut, Northern Guardian Sect City merupakan titik pertemuan kekayaan dan peluang, di mana setiap transaksi yang dibuat dapat mengubah nasib seseorang. Di area paling menonjol di kota ini berdiri bangunan megah Ambrosia Wine Sanctuary. Ambrosia Wine Sanctuary terkenal di seluruh surga kenaikan fana karena anggurnya yang eksklusif dan istimewa. Everlasting Ambrosia, dibuat dari buah-buahan roh dan rempah-rempah yang tidak dikenal yang hanya diketahui oleh Ambrosia Wine Sanctuary. Hanya orang-orang terhormat dan kaya yang mampu masuk, karena standar tinggi tempat itu memastikan bahwa hanya mereka yang berstatus atau kaya yang bisa masuk ke ruangan-ruangan mewahnya. Ambrosia Wine Sanctuary dibangun seperti pagoda besar, dengan setiap lantai menawarkan kualitas ambrosia abadi yang lebih tinggi dan tingkat layanan yang lebih tinggi. Area VIP, yang terletak di lantai paling atas, disediakan untuk tamu paling elit, mereka yang mampu membeli anggur yang harganya sangat mahal setiap teguk. Bahkan seorang prajurit kenaikan, seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa, biasanya tidak cukup kuat atau berpengaruh untuk diizinkan menikmati hak istimewa di area ini kecuali mereka berafiliasi dengan sekte tingkat tinggi atau memiliki basis kultivasi tinggi. Pada saat ini, di dalam Ambrosia Wine Sanctuary, yang terkenal, seorang pemuda berjubah merah tua mewah yang disulam dengan benang emas duduk dengan nyaman di dekat jendela, matanya dengan malas mengamati pemandangan kota. Saat pemuda itu mengaduk, gelasnya berisi Ambrosia Abadi kelas 1, yang terkenal dari Ambrosia Wine Sanctuary, anggur putih kristal yang kaya memancarkan gumpalan samar ki padat tak terlihat dengan aroma memabukkan yang tak terlupakan. Ada beberapa tingkatan Ambrosia Abadi, dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9 yang legendaris, yang hanya disajikan di markas mereka. Bahkan domain roh Inferno tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Segelas kecil Ambrosia Abadi kelas 1 di tangan pemuda ini saja harganya 10.000 koin roh tingkat 1, sementara sebotol anggur Ambrosia Abadi kelas 1 harganya 1 juta koin roh tingkat 1, dan seorang kultivator hanya dibatasi untuk membeli 1 per bulan. Tidak peduli bagaimana keadaannya. Selain itu, hanya seorang kultivator tingkat hukum yang dapat meminumnya, dan setiap kultivator tingkat elemen akan hancur hanya dengan seteguk kecil. Tidak hanya itu, seorang kultivator hanya dapat membeli ambrosia abadi dari tingkat kultivasi yang sama, tidak lebih tinggi, dan tingkat koin roh juga akan meningkat seiring dengan kualitas anggur. Itulah peraturan dari Ambrosia Wine Sanctuary. Tidak seorang pun berani menentangnya jika tidak ingin masuk daftar hitam seumur hidup. Selain itu, latar belakang Ambrosia Wine Sanctuary bersifat mistis dan merupakan penghalang yang besar bahkan bagi sekte kelas 2. Pemuda itu menikmati anggurnya, seperti yang bisa diduga, ini adalah pertama kalinya dia mencicipinya. Dia juga mendengar bisikan dan percakapan dari seluruh ruangan. Namun, pada saat ini, keributan di pintu masuk segera menarik perhatiannya. Dia sedikit bersandar, percikan ketertarikan menyala di matanya. Sekelompok orang memasuki paviliun, kehadiran mereka menimbulkan riak seruan dari para tamu. Mereka mengenakan jubah unik yang ditandai dengan lambang khusus. Jubah mereka merupakan perpaduan unik kain hitam dan putih, berpola lingkaran yang saling terkait yang melambangkan dualitas yin dan yang.
Setiap lingkaran memiliki simbol-simbol rahasia bercahaya yang terukir di dalamnya, menandakan hubungannya dengan formasi dan teknik pembuatan rahasia. Sekte pelindung formasi Yin Yang. Seorang kultivator setengah baya yang duduk tidak jauh dari pemuda itu tiba-tiba berseru dengan nada serius. Mata pemuda itu berbinar dengan sedikit keheranan karena dia tahu tentang sekte penjaga formasi Yin Yang, pesaing utama sekte penjaga artefak Inferno. Terlebih lagi, saat orang-orang dari sekte pelindung formasi Yin Yang itu masuk, ketegangan di ruangan itu terlihat jelas saat semua orang memperhatikan para pendatang baru. Pemandangan yang langka di kota sekte pelindung utara, mengingat persaingan yang sudah berlangsung lama antara kedua sekte itu. Pemuda itu menyesap anggurnya lagi. Ekspresinya tenang tetapi matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Dia mendengarkan dengan saksama bisikan-bisikan di sekitarnya, menyusun makna penting kemunculan sekte pelindung formasi Yin Yang di wilayah yang sangat dikuasai oleh sekte pelindung artefak Inferno. Menarik gumamnya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja pelan. Apa yang membawa mereka ke sini? Mata orang-orang dari sekte pelindung formasi Yin yang berkilat penuh penghinaan dan kesombongan karena mereka bahkan tidak melirik siapapun. Mereka langsung menuju ke lantai atas, di mana salah satu staf tempat perlindungan dengan hormat membawa mereka ke lantai yang lebih tinggi tempat ambrosia abadi bermutu tinggi dijual. Lagi pula, sebagai sekte kelas 2 seperti sekte Aik, orang-orang dari sekte pelindung formasi Yin yang dapat langsung mengakses lantai 3. Dan jika mereka memiliki Master Ascension bersama mereka, mereka dapat pergi ke lantai 4. Perlu diingat, hanya ada 6 lantai di Ambrosia Wine. Suaka, salah satu orang dari sekte penjaga formasi Yin Yang, orang-orang mulai berdiskusi dengan panas. Menurutmu, apa tujuan orang-orang sombong dari Everchanging Domain itu ke sini? Apakah mereka akan berkelahi dengan sekte Aik? Seorang pria bertanya kepada temannya. Cek, apa kau tidak tahu bahwa pertemuan dekade antara kedua sekte dalam 5 bulan? Meskipun mereka menyebutnya pertemuan persahabatan di mana kedua sekte bergantian masuk ke wilayah masing-masing dengan murid-murid mereka yang paling berbakat untuk bertukar petunjuk, semua orang tahu bahwa itu adalah persaingan sengit antara kedua sekte. Dan terakhir kali ku dengar, pertemuan terakhir ketika sekte Aik masuk ke wilayah Everchanging, mereka kalah dari sekte pelindung formasi Yin Yang. Pria lainnya menjawab dengan nada agak marah. Apa, seganas itu? Tapi bukankah sekte Aik dan sekte pelindung formasi Yin yang mengikuti jalur penempaan roh dan pembuatan rune roh? Apa yang mereka ikuti? Orang lain bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Meskipun benar bahwa kedua sekte mengikuti jalan yang berbeda, masalahnya adalah, kedua sekte juga memiliki warisan formasi dan tempaan. Dan bahkan ada murid inti di antara kedua sekte yang mengikuti jalur formasi dan tempaan. Bahkan ada aula dan penatua khusus. Jadi, kedua sekte selalu bersaing satu sama lain menggunakan kedua aula itu, terutama para murid dengan bakat rahasia ganda. Sayangnya, bakat rahasia ganda langka, dan sekte pelindung formasi Yin yang memilikinya, sedangkan sekte Aik belum menemukannya. Anda hanya bisa membayangkan betapa memalukannya bagi sekte Aik untuk dikalahkan dalam kompetisi penempaan yang mereka lakukan. Bangga dengan pemuda itu, yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka dengan penuh perhatian, merasa tercengang dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, pertemuan dekade antara dua sekte kelas 2. Bukankah ini berarti? Apakah aku akan dipaksa untuk ikut serta oleh ketua sekte? Dari pendapat semua orang, sepertinya itu cukup. Masalah besar. Tetapi bagaimana jika bank dirampok sebelum rapat? Pemuda itu, atau S yang menyamar, tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, dengan tatapan muram namun penasaran di matanya. Mata, bab 1242, cabang Bank Surgawi Utama. Ambrosia Wine Sanctuary direkomendasikan kepada S oleh Freya ketika dia memberitahunya tentang kedatangannya dan mengizinkannya untuk memulai rencananya. Pada awalnya, ia tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah mengetahui populasi dan prestise Ambrosia Wine Sanctuary serta mencicipi Everlasting Ambrosia, ia pun yakin dan bahkan ingin menyerbu seluruh koleksi anggur Ambrosia Wine Sanctuary. Akan tetapi, ia urungkan niatnya karena,
Meski latar belakang Ambrosia Wine Sanctuary misterius dan dinamika kekuatannya tidak diketahui, kekayaan dan prestisenya masih kurang jika dibandingkan dengan Prime Heavenly Bank. Terlebih lagi, ini adalah tempat yang bagus untuk mengumpulkan informasi, dan sekarang setelah dia melihat sekte pelindung formasi Yin yang di sini, S menjadi sangat waspada. Setelah mendengar orang-orang membicarakan mereka, dia yakin bahwa sekte Aik dan sekte YYFG lebih seperti musuh daripada saingan. Orang-orang dari wilayah Spirit Inferno nampaknya membenci orang-orang dari wilayah Everchanging, dan dia dapat menduga bahwa hal yang sama juga berlaku di sisi lain. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu kedua sekte ini, dia tahu bahwa begitu pertemuan selama 1 dekade ini dimulai di antara mereka, dia akan terseret ke dalamnya karena dia adalah murid dari pemimpin sekte tersebut. Setidaknya di mata semua orang, dan menurut apa yang diketahui semua orang, dia sedang menyendiri. Terlebih lagi, Vincent telah memberitahunya bahwa dia harus mengikuti perintahnya untuk dapat menghadapi keempat klan tersebut, dan kesempatan ini adalah salah satu kesempatan yang dapat sangat melemahkan status keempat klan tersebut. Tetapi setelah dia melihat orang-orang sekte YYFG di sini dan mendengar bahwa masih ada waktu 5 bulan sebelum pertemuan dimulai, dan kota ini juga berada di bawah kendali klan Norbak, dia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun demikian, S tidak punya kemewahan untuk teralihkan, dan pertemuan dekade itu tidak sebanding dengan apa yang akan dia lakukan. Belum lagi, jika dia berhasil, pertemuan itu mungkin tidak akan terjadi sama sekali. S tetap berada di Ambrosia Wine Sanctuary sepanjang sore, menikmati ambrosia abadi sambil mendengarkan gosip dan kejadian apapun yang terjadi di Spirit Inferno Domain. Di malam hari, saat keluar dari Ambrosia Wine Sanctuary, S merapikan jubah merahnya yang mewah, sulaman emasnya memantulkan cahaya kota. Ia sengaja mengenakan pakaian ini karena ia ingin terlihat seperti keturunan kaya dari sebuah sekte. Saat dia berjalan menyusuri jalan-jalan ramai di kota sekte pelindung utara, bisikan para petani dan pedagang bergema di sekelilingnya. Matanya memancarkan harapan saat dia berjalan menuju tujuan berikutnya, cabang Prime Heavenly Bank. Cabang Prime Heavenly Bank tampak menjulang di depan, bangunannya yang sangat besar berdiri sebagai bukti kekuasaan dan kekayaan. Bangunan itu menjulang tinggi, dibuat dari marmer putih bersih dan diperkuat dengan ukiran perak berkilau yang memantulkan cahaya, membuat seluruh bangunan berkilau seperti mercusuar di kota. Patung-patung binatang keberuntungan, yang melambangkan perlindungan dan kemakmuran, mengapit pintu masuk, sementara pintu-pintu emas besar dengan pola-pola rumit yang ditampilkan memperlihatkan lambang Prime Heavenly Bank, koin putih yang dikelilingi energi yang berputar-putar, dengan simbol Prime terukir di dalamnya. Saat S mendekati bank, ia berhenti sejenak untuk mengagumi kemegahannya. Prime Heavenly Bank melambangkan stabilitas dan prestise di surga kenaikan fana. Koin roh, mata uang yang diperkenalkan oleh bank, telah menjadi standar di seluruh wilayah, dan semua orang sejak lama, mulai dari pembudidaya nakal hingga anggota sekte yang berpengaruh, bergantung padanya untuk bertransaksi. Pengaruh bank menyebar jauh dan luas, dan reputasinya tak tergoyahkan meskipun sejarahnya yang memalukan dengan Nightfall Ravenhood. Selain koin roh, Prime Heavenly Bank menawarkan banyak layanan di luar pertukaran mata uang. Para pembudidaya berbondong-bondong ke cabang-cabangnya untuk menukar koin roh dengan harta karun, batu roh, dan kristal roh atau bahkan untuk membuka brankas pribadi tempat mereka dapat menyimpan harta benda mereka yang paling berharga dengan aman. Bank menjamin keamanan barang-barang ini, dengan mengenakan biaya yang sangat murah, yang tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan yang dikumpulkan para penanam modal. Sudah diketahui secara luas bahwa barang apapun yang disimpan di brankas Prime Heavenly Bank Simen jika disegel dalam benteng yang tidak dapat ditembus. Lebih jauh lagi, kebijakan bank tersebut merupakan hal yang menarik dan praktis. Jika seorang petani mengalami kematian dini atau kemalangan, kekayaannya tidak hilang. Jika seseorang memiliki medali identitas bank unik milik almarhum, mereka dapat mengklaim barang-barang yang disimpan di brankasnya. Praktik ini tidak hanya memastikan bahwa aset seorang petani tidak terbuang sia-sia tetapi juga menambahkan lapisan strategi dan kehati-hatian, karena medali-medali ini seringkali menjadi barang yang berharga dan banyak dicari. S menyeringai saat mencapai pintu emas yang menjulang tinggi,
yang terbuka untuk semua orang. Banyak kultivator yang keluar masuk, dan yang mengejutkan, tidak ada penjaga. Dari pengalaman S, ia langsung menduga bangunan ini juga merupakan bangunan harta karun. Ini akan menjadi masalah. S merenung sambil melanjutkan. Ia memasuki aula besar bank tersebut. Bagian dalamnya bahkan lebih megah daripada bagian luarnya, lantainya yang dipoles dari batu obsidian hitam, lampu gantung ajaib yang memancarkan cahaya biru lembut, dan dinding yang dipenuhi permadani tak ternilai yang menggambarkan sejarah bank yang gemilang. Banyak loket yang membentang di sepanjang sisi aula, masing-masing dijaga oleh anggota bank yang mengenakan jubah putih seragam. Uniknya, anggota yang berpangkat rendah mengenakan topeng yang halus dan tanpa ekspresi, menyembunyikan identitas mereka. Tindakan tersebut menarik perhatian banyak orang karena memastikan tidak seorang pun dapat mengenali atau melacak mereka di luar tugas mereka dan menjamin anonimitas dan netralitas staf bank. Anonimitas ini merupakan bagian dari daya tarik bank, yang menumbuhkan aura netralitas dan kepercayaan. Pandangan S menyapu kesibukan di dalam bank. Para kultivator dari berbagai tingkatan dan penampilan berdiri berbaris, beberapa bertukar batu roh, yang lain menyimpan harta karun, sementara beberapa menandatangani kontrak untuk mengamankan brankas. Udara dipenuhi dengan dengungan aktivitas, denting koin roh, dan bisikan samar tentang kesepakatan yang sedang dibuat. Mata S berkedip dengan sedikit keserakahan saat ia melangkah lebih jauh ke dalam, menyatu dengan kerumunan. Ia punya rencana dalam benaknya, pencurian yang hanya bisa dilakukannya. Dengan langkah percaya diri, ia mendekati meja resepsionis, siap untuk melakukan langkah selanjutnya. Ia sepenuhnya menyadari bahwa reputasi bank merupakan tantangan sekaligus peluang. Pada saat ini, S juga mengeluarkan perintah ke sistem, saya akan menggunakan salah satu perubahan pencurian di cabang Prime Heavenly Bank ini. Silakan mulai membuat cetak biru harta karun. Bab 1243, cetak biru harta karun yang ditingkatkan. S sedang duduk di sebuah ruangan mewah, dan di depannya ada seorang pria bertopeng yang mengenakan seragam Prime Heavenly Bank. Ruangan ini adalah salah satu dari sekian banyak ruangan pribadi di dalam Prime Heavenly Bank, dan disediakan bagi mereka yang ingin mendaftar di bank tersebut dan memperoleh layanannya. Pada saat ini, pria bertopeng itu dengan hormat meletakkan kartu kristal putih yang indah yang tampaknya merupakan sebuah karya seni. Di tengah kartu kristal perunggu ini terdapat lambang Prime Heavenly Bank. Namun tidak semuanya karena seseorang dapat merasakan aura pembentukan hukum yang mendalam pada kartu ini jika mereka memfokuskan indera hukumnya pada kartu ini. Pada saat ini, pria itu berbicara dengan penuh hormat, "Selamat, Tuan White. Semua prosedur telah selesai, dan setelah berhasil menandatangani kontrak keanggotaan, Anda sekarang menjadi pemegang akun tingkat perunggu. Ini adalah medali identitas bank tingkat perunggu Anda. Medali ini berisi semua detail tentang keanggotaan Anda dan juga merupakan kunci untuk brankas keamanan tingkat perunggu Anda. Tanpa medali ini, Anda tidak akan dapat mengaksesnya. Harap diingat bahwa jika Anda kehilangan atau menghancurkannya, menurut aturan keanggotaan tingkat perunggu, semua barang di brankas keamanan Anda akan hilang, dan bank tidak akan bertanggung jawab. Silakan periksa dan gunakan tanda tangan spiritual Anda untuk mengklaim kepemilikan." Ucapan pria itu penuh hormat namun tanpa ekspresi seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan reaksi S terhadap informasi ini karena hampir semua orang mengetahuinya dan tidak ada yang berani membuat keributan. S melirik pria bertopeng itu dengan acuh tak acuh saat ia mengambil medali identitas bank dan memeriksanya. Yang mengejutkannya, medali identitas bank tingkat perunggu ini adalah logam harta karun tingkat 3 tingkat atas, yang membuatnya cukup sulit dihancurkan. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia harus membayar biaya keanggotaan sebesar 50 juta koin roh tingkat 1 hanya untuk bergabung dengan bank dan menjadi anggota tingkat perunggu ini, dia tidak menganggap medali yang dibuat dengan logam tingkat 3 kenaikan atas ini sebagai sesuatu yang berlebihan sama sekali. Lebih jauh lagi, meskipun dia diberi brankas keamanan tingkat perunggu ini, selama dia menyimpan barang apapun di dalamnya, tidak peduli seberapa tidak penting atau berharganya, dia harus membayar 100.000 koin roh tingkat 1 setiap tahunnya. Dari sudut pandang manapun S melihatnya, bank surgawi utama ini adalah mesin pencetak uang,
dan gelarnya sebagai organisasi terkaya di Bank Surgawi Ascension sepenuhnya dapat dibenarkan. S tak dapat menahan diri untuk bertanya, karena ini hanya keanggotaan tingkat perunggu, aku penasaran apakah ada keanggotaan tingkat perak atau emas juga. Pria bertopeng itu tidak terkejut dengan pertanyaan ini karena dia mengangguk, memang, ada keanggotaan tingkat perak, emas, dan platinum di atas tingkat perunggu. Jika Anda ingin menjadi anggota tingkat perak, Anda perlu menyetor setidaknya 1 miliar tingkat 5 di bank kami. Anda juga akan memiliki Silver Tier Security Vault pada saat itu, yang akan memungkinkan Anda untuk mengklaim barang-barang Anda di salah satu cabang bank kami di seluruh Mortal Ascension Heaven, dan kami juga akan memberikan hak istimewa khusus kepada Anda, yang akan diungkapkan hanya setelah Anda menjadi anggota Silver Tier, Tuan White. Mengenai keanggotaan Gold Tier, Anda harus menjadi anggota Silver Tier terlebih dahulu untuk mengetahui ketentuannya, dan aturan yang sama berlaku untuk keanggotaan Platinum Tier, Anda harus menjadi anggota Gold Tier terlebih dahulu. S baru menyadari hal ini, dan dia diam-diam terkejut ketika mendengar tentang 1 miliar koin roh tingkat 5. Dia tahu hanya tokoh-tokoh teratas dari sekte kelas 2 yang dapat memenuhi persyaratan ini jika mereka mengumpulkan seluruh aset mereka. Namun, S semakin yakin bahwa ia telah memilih target yang tepat untuk dicuri karena mereka sangat kaya. Sistem brankas bank mereka berisi kekayaan yang tak terbayangkan, dan para pembudidaya menggunakannya setiap hari untuk mengamankan harta mereka atau menyembunyikannya dari mata-mata yang ingin tahu dan tamak. Akan tetapi, lokasi brankas keamanan tersebut selalu sulit ditemukan karena semuanya disimpan di tempat rahasia. Pemilik brankas selalu perlu menggunakan saluran teleportasi rahasia bank untuk mengaksesnya, dan hingga hari ini, bahkan Nightfall Ravenhood tidak dapat mencapai lokasi brankas keamanan tersebut. Mereka hanya mampu mencuri kekayaan cabang bank yang ada di brankas cabang bank, bukan brankas keamanan. Itulah sebabnya, meskipun dirampok oleh Nightfall Ravenhood, reputasi bank tidak pernah tercoreng, juga tidak kehilangan kepercayaan dari para anggotanya. Terakhir, semua anggota bank dipilih melalui metode yang tidak diketahui, dan identitas mereka dirahasiakan sepenuhnya. Para manajer bank diizinkan untuk menunjukkan wajah mereka, tetapi setiap manajer cabang bank setidaknya memiliki basis kultivasi Ascension Guardian Realm. Belum lagi, itu hanya puncak gunung es, dan seharusnya ada lebih banyak ahli tersembunyi yang melindungi tempat ini. Bahkan S kesulitan menyusun rencana untuk membobol benteng yang tak tertembus ini, dan ia bertanya-tanya bagaimana Freya bisa menemukan orang dalam. Namun, ia tidak bisa menerima bantuan dari anggota keluarga dalam misi ini karena sistem tidak mengizinkannya. Jadi, dia sendirian, tetapi meskipun kesulitan, S dipenuhi dengan tekad dan rasa gembira tentang tantangan sulit ini. Bagaimanapun, dia telah mengatasi misi pencuri surga dan benar-benar mencuri tepat di bawah hidung kehendak surgawi pada akhirnya, jadi mengapa dia harus takut pada manusia fana ini? Lebih jauh lagi, karena orang lain tidak bisa menemukan brankas keamanan, itu tidak berarti dia juga tidak bisa, karena dia adalah pencuri surga. Pada saat ini, sistem meminta. Sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun di situs misi telah selesai, dan peta nasib langsung, mode cetak biru harta karun telah diaktifkan. Cetak biru harta karun telah diukir ke dalam peta nasib langsung dalam format biru dan putih. Peta nasib langsung, mode cetak biru harta karun, peta nasib langsung akan menampilkan seluruh medan, bahkan bagian tersembunyi dari situs misi, dan pembawa acara dapat memindai dan mengintai seluruh situs misi. Semua tingkatan dan informasi tentang jebakan, susunan formasi tersembunyi, dan harta karun yang tersedia akan muncul di peta dengan nama berwarna. Indikasi warnanya akan sama dengan warna bawaan peta takdir. Pemilihan rute aman, host dapat memilih lokasi harta karun dengan memasang tanda pencuri di lokasi tersebut melalui peta takdir. Sebuah lintasan berwarna ungu akan muncul di peta, yang akan menyediakan rute terpendek dan teraman menuju lokasi harta karun. Peringatan deteksi musuh baru, host kini dapat menandai 10 musuh target di sekitar lokasi misi melalui mode cetak biru harta karun. Jika musuh yang ditandai menjadi waspada atau menunjukkan tanda-tanda keraguan atau gerakan apapun ke arah host, sistem akan secara otomatis memberi tahu host.
Catatan, selama misi belum aktif, host kini dapat mengaktifkan mode cetak biru harta karun peta takdir hidup pada situs yang telah dipindai sesuai keinginannya, dan Anda dapat menggunakan peta takdir hidup tanpa menghabiskan ki apapun selama berada dalam mode cetak biru harta karun dan di sekitar target. Peringatan, cetak biru harta karun akan menghilang setelah misi selesai atau saat waktu misi berakhir. S tidak terkejut, tetapi ketika dia melihat peringatan deteksi musuh, baru muncul di cetak biru harta karun, dia terkejut sebelum dia bersorak diam-diam dalam kegembiraan. Fungsi ini sangat berguna dan berguna baginya dalam banyak hal dan dapat menyelamatkan hidupnya dalam situasi sulit. Situasi. S tidak punya waktu untuk mempelajari peta baru itu, jadi dia menundanya. Dia menatap pria bertopeng itu dan tersenyum, terima kasih sudah memberitahuku. Sekarang, bagaimana aku bisa mengakses brankas keamananku? Bab 1244, Penggalian Harta Karun. Pria bertopeng itu tidak merasa permintaan S mencurigakan karena hampir setiap kultivator membayar keanggotaan untuk mendapatkan akses ke brankas keamanan. Itu juga merupakan nilai jual paling signifikan dari keanggotaan bank dan salah satu rahasia kekayaan mereka. Silakan ikuti saya, Tuan White. Saya akan mengantar Anda ke Vault Warden, dan dia akan mengambil alih dari sana. Pria bertopeng itu menjawab sebelum berdiri dan memberi isyarat kepada S untuk mengikutinya. S mengangguk sambil mulai mengikuti pria bertopeng itu sembari dia diam-diam menyampaikan suaranya, jadi, apa kau punya pendapat? Kau masih menginginkan pendapatku? Suara Malservus yang jenaka namun agak kesal terdengar, ini hanya membuang-buang waktu, kau seharusnya tidak membiarkan harga dirimu mengaburkan penilaianmu. Dengarkan saranku dan temukan makam leluhur sekte manapun. Percayalah, itu jauh lebih aman dan selalu menguntungkan, belum lagi semakin kuat sekte tersebut, semakin besar kemungkinan mereka akan mengubur seluruh kekayaan leluhur dan orang-orang senior mereka hanya untuk menunjukkan masa lalu mereka yang gemilang dan memamerkan kekuatan dan kekayaan mereka. Orang-orang bodoh itu mengira bahwa orang yang sudah meninggal akan memerlukan harta karun tersebut, jadi daripada membiarkannya membusuk, mengapa tidak memberikannya saja kepada yang membutuhkan dan mengumpulkan karma baik. Jadi, jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa ini adalah tindakan yang hina. Sebaliknya, kau hanya menggali harta karun, dan tulang-tulang busuk itu kebetulan terkubur di sana. Ini disebut menggali harta karun, bukan merampok kuburan, percayalah padaku. Selain itu, beberapa ekstremis bahkan mengubur seluruh kekayaan mereka selama hidup tanpa memberikannya kepada siapapun. Beberapa penggarap tunggal membuat lahan warisan untuk menemukan pewaris yang layak yang tidak dapat mereka temukan saat mereka masih hidup. Beberapa pembudidaya jahat menciptakan tempat kematian dengan menggunakan seluruh kekayaan mereka hanya karena mereka tidak dapat menerima kematian mereka dan ingin menyeret seluruh dunia ke neraka bersama mereka. Beberapa orang licik bahkan menggunakan kuburan sebagai tempat penyimpanan harta karun untuk menyembunyikan rahasia mereka sendiri karena bahkan seorang pembudidaya setan tidak akan merendahkan diri untuk menghancurkan kuburan kecuali permusuhan sudah berlangsung lama. Percayalah, kamu harus berhenti berpura-pura jadi anak orang kaya, ambil sekop, dan ikuti instruksiku. Kita mungkin akan menemukan makam alam rahasia. Semakin Malservus berbicara tentang penggalian harta karun, semakin bersemangat dan gelisah dia, membuat S terdiam. Meskipun dia telah menerima permintaannya karena dia sangat berpengetahuan tentang pencurian dan mengetahui banyak rahasia, serta tentang Heaven's Thealer, dia tidak menyangka dia akan tergila-gila pada perampokan makam. Tak hanya itu, ia juga tampak menikmati menyiksa korbannya yang sudah mati karena setelah ia merampok kuburan mereka, ia akan meninggalkan namanya dengan menulis menggunakan tulang-tulang yang ada di dalam kuburan tersebut. Rupanya, dia juga ingin S melakukan hal yang sama, yang langsung ditolaknya, membuat Malservus sangat tidak senang. Dia mengoceh sampai akhir tentang bagaimana S tidak tahu lebih baik, tidak menghargai kebaikannya, dan terlalu sombong, dan dia bahkan berhenti berbicara dengannya. Namun S sama sekali tidak mendengarkannya. Betapapun jahatnya dia tidak suka menggali kuburan orang lain, dan menemukan harta karun di kuburan itu seperti berjudi. Lebih jauh, seperti yang dikatakan Malservus,
mereka yang dapat mengubur harta karun bersama orang mati adalah mereka yang sangat kaya dan berkuasa atau hanya terlalu peduli dengan orang mati. Dalam kedua kasus, bentuk permusuhan ini bukanlah sesuatu yang akan dilepaskan oleh siapapun. Lagi pula, Malservus berada dalam kondisi seperti itu karena dia menggali makam leluhur sebuah klan yang sangat kuat, dan dia bahkan menduga bahwa dia tidak dibunuh bukan karena dia abadi tetapi karena klan itu ingin menyiksa dan menghukumnya atas apa yang telah dia lakukan. Meskipun demikian, Malservus tidak akan menceritakan seluruh kisah atau semua pihak yang terlibat. Namun, S menduga bahwa siapapun yang telah disakitinya cukup kuat untuk memenjarakannya di jalur primordial Ascension untuk waktu yang sangat lama. Namun, dia yakin bahwa musuh ini juga tidak bersahabat dengannya. S telah memutuskan untuk menggali informasi lebih lanjut dari Malservus, jadi dia meminta pendapatnya. Namun, kata-katanya membuatnya terdiam lagi. Tuan, bahkan jika aku setuju untuk menggali beberapa kuburan, apakah menurutmu kuburan di surga kenaikan fana akan menyimpan sesuatu yang berharga? Selain itu, jangan lupa bahwa ini adalah era yang berbeda, dan orang-orang mungkin tidak lagi mengikuti adat istiadat yang sama seperti yang mereka lakukan di eramu. Lagi pula, aku tidak melakukannya demi harta karun, melainkan demi menjadi terkenal dan bank surgawi utama adalah target idealnya. Belum lagi kalau aku bisa menemukan cara melacak lokasi brankas rahasia mereka, pikirkanlah semua harta karun yang dipercayakan para penggarap itu ke bank. Bukankah ini sama dengan menggali harta karun? Kita tidak menggali harta karun orang mati, melainkan harta karun orang hidup. S berkata dengan lugas saat ia memasuki lorong bawah tanah yang terang benderang dan panjang serta mengikuti pria bertopeng itu. Baiklah, suara Malservus tiba-tiba kehilangan rasa percaya dirinya, seolah-olah dia benar-benar merenungkan apa yang dikatakan S. Baiklah, setidaknya aku setuju dengan pernyataanmu tentang surga kenaikan fana yang terlalu lemah untuk memiliki sesuatu yang penting. Tapi jangan berpikir bahwa kau bisa menipuku agar membantumu dengan perampokan mewahmu ini. Aku, Malservus, adalah Dirge Pionir Spite, dan aku akan selalu menjadi Dirge Pionir Spite. Aku selalu mencuri dari orang mati karena mereka tidak keberatan, dan mereka yang keberatan tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan seorang pencuri surga tidak dapat bersaing dengan seni menggali harta karunku. Jadi, aku hanya akan menasihatimu saat kau menggali harta karun, bukan saat memancingnya. Malservus mencibir, suaranya penuh percaya diri dan kebanggaan yang tak tergoyahkan. S tidak tahu harus menjawab apa karena dia tidak pernah menyangka Malservus akan sekeras kepala ini dan sekeras kepala itu terhadap profesinya. Dia menolak untuk mendengarkan, seolah-olah dia sedang berkompetisi untuk membuktikan dirinya. Meskipun demikian, S tidak dapat berbuat apa-apa karena dia tidak akan mulai menggali kubur, setidaknya belum. Namun, hal ini juga memberinya lebih banyak wawasan tentang karakter seperti apa yang dimiliki Malservus, atau ada kemungkinan juga dia sengaja menggambarkan gambaran ini dalam benaknya. Bagaimanapun, S tahu lebih dari siapapun, pencuri adalah pembohong, dan tidak ada kehormatan di antara pencuri. Bab 1245, Gudang Keamanan. Saat S terus mengikuti pria bertopeng itu melalui koridor, mereka segera mendekati pintu logam besar yang diukir dengan rune rumit. Pria bertopeng itu berhenti, lalu meletakkan tangannya di pintu. Cahaya redup terpancar dari tanda-tanda itu saat pintu terbuka dengan mulus, memperlihatkan sebuah ruangan besar. Di dalam, sosok tinggi mengenakan jubah abu-abu panjang dengan pola perak menunggu mereka. Wajahnya tertutup oleh topeng polos yang mirip dengan pria pertama, tetapi aura yang dipancarkannya jauh lebih dalam. Itulah Vault Warden. Udara terasa berat, dan ada rasa otoritas dan kendali yang luar biasa saat mata Warden tertuju pada S. Tuan White, pria bertopeng yang memimpin S mengumumkan, ini adalah penjaga gudang. Dia akan menangani pendaftaran gudang Anda dan pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki terkait dengan itu. Setelah itu, lelaki bertopeng itu membungkuk ke arah penjaga gudang dan berkata dengan hormat, saya permisi dulu, tuan-tuan. Sang penjaga gudang mengangguk ketika pria bertopeng itu segera pergi tanpa menunggu jawaban S dan menutup pintu di belakangnya. Pada saat ini,
Kepala penjaga gudang berkata dengan suara yang dalam dan terukur, silakan tunjukkan medali identitas bank Anda. S juga tengah mengamati sang penjaga gudang senjata dan diam-diam merasa khawatir karena penjaga gudang senjata ini memberinya rasa bahaya yang sama menindasnya dengan yang dialami oleh Master Sekte Aik, terutama sekarang karena indera pencurinya telah menjadi indera pencuri hukum. Sambil tetap tenang, ia meraih ke dalam lengan bajunya dan mengeluarkan medali perunggu yang diukir dengan lambang Prime Heavenly Bank. Sang penjaga gudang mengambilnya dengan tangan yang terlatih, mengangkatnya sambil memasukkan sedikit ki spiritualnya ke dalamnya. Medali itu bersinar, dan simbol-simbol mulai muncul di permukaannya, membentuk serangkaian huruf yang terukir pada logam. Ini akan menjadi kunci akses Anda ke brankas keamanan tingkat perunggu, kata kepala penjaga. Informasi brankas dan kunci spasial yang unik telah tertanam di medali Anda. Hanya dengan medali ini Anda akan dapat mengakses brankas dan isinya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, Warden memanggil rune kecil seperti kunci yang terbuat dari cahaya, yang melayang di udara. Ia kemudian menekannya ke medali, menggabungkannya dengan rune yang baru saja diukirnya. Cahaya itu menyala sebentar sebelum berubah menjadi cahaya redup. Sekarang, ikuti aku, perintah sang kepala penjaga sembari berbalik dan melangkah masuk lebih dalam ke dalam ruangan, berhenti di depan sebuah lingkaran teleportasi besar yang diukir dengan simbol-simbol rumit dan kuno di atas sebuah platform. Formasi itu berdenyut dengan kekuatan yang terkendali, dan bagian tengahnya tetap gelap seolah menunggu sesuatu untuk mengaktifkannya. Sipir mengangkat sebuah tablet perak yang bertuliskan rune yang lebih rumit lagi, tablet identitas khususnya. Ia meletakkannya di tengah lingkaran teleportasi dan mengisinya dengan ki spiritualnya. Rune-rune menyala, dan lingkaran itu berdengung dengan energi, tetapi tidak sepenuhnya aktif. Dia kemudian menekan tangannya ke tepi formasi, dan cahaya redup muncul dari telapak tangannya, menyebar ke seluruh lingkaran dan membentuk tanda spiritual yang rumit. Lingkaran teleportasi ini hanya dapat diaktifkan dengan tablet identitas dan tanda spiritualku. Namun, hal itu juga memerlukan konfirmasi dari manajer bank. Sipir mengeluarkan jimat kecil yang bersinar dari lengan bajunya, jimat komunikasi yang secara khusus dikaitkan dengan manajer bank. Jimat itu melayang ke udara dan memancarkan cahaya. Sesaat kemudian, rune lingkaran itu menyala terang saat sinyal persetujuan dari manajer bank datang. Sipir mengangguk dan menekan tangannya ke tablet sekali lagi. Baru sekarang lingkaran teleportasi dapat diaktifkan sepenuhnya. Udara menjadi lebih berat saat lingkaran teleportasi melonjak dengan energi, dan formasi di bawah kaki es mulai memancarkan cahaya lembut. Begitu kalian melangkah masuk ke dalam lingkaran, kalian akan langsung dipindahkan ke brankas keamanan tingkat perunggu, sipir menjelaskan, suaranya tegas. Brankas ini dibangun dengan menggunakan metode rahasia bank untuk memastikan milik kalian dan semua orang yang ada di dalamnya tetap aman. Kami mengambil banyak langkah ketat untuk mencapai perlindungan maksimal dari segala skema dan ancaman jahat. Brankas keamanan tingkat perunggu Anda memiliki dimensi 100 kali 100 meter kubik, dan Anda dapat menyimpan apapun di dalamnya. Untuk keluar dari brankas, cukup masukkan ki Anda ke medali Anda, dan Anda akan diteleportasi kembali ke sini. Jangan mencoba melewati batas brankas Anda, itu sia-sia. Ada tindakan lain di sana yang akan memastikan tidak ada permainan curang, dan saya tidak dapat memberitahu Anda secara terperinci. Singkatnya, yang ingin saya katakan di sini adalah, mohon jangan mencoba apapun yang membuat kami berdua menyesali pilihan kami. Kami ingin melayani anggota kami sebaik mungkin dan ada di sini untuk membantu, tetapi kami tidak bersikap baik kepada mereka yang tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas kami dapatkan. Orang ini terang-terangan mengancamku. Yah, karena mereka punya kekuatan untuk mendukungnya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator kecil sepertiku? S berpikir sambil mengangguk, menyembunyikan keterkejutan dan keterkejutannya. Selain itu, keamanan di sekitar brankas keamanan mereka sangat tinggi, terutama metode pembukaan brankas keamanan mereka. Aku membayangkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Namun, brankas-brankas ini mungkin bukan sekadar lokasi penyimpanan biasa. Brankas-brankas ini mungkin dibangun dengan teknik manipulasi ruang tingkat tinggi dan rune-rune yang kuat, persis seperti gudang harta karun keluarga Kekaisaran Mortal Skyheart. Jika itu ternyata benar,
maka, iya, aku masih perlu memastikannya sebelum mencapai kesimpulan apapun. Pengungkapan itu membuat S penasaran dan khawatir. Metode bank itu jauh lebih canggih daripada yang diantisipasinya, menegaskan betapa hebatnya Prime Heavenly Bank. Jika brankas tingkat perunggu secanggih ini, maka tingkat yang lebih tinggi pasti dijaga oleh hukum dan formasi yang lebih kuat lagi. Renungnya. Melangkah ke dalam lingkaran teleportasi, dia merasakan lonjakan kekuatan di bawahnya saat cahaya menyelimuti wujudnya. Dalam sekejap, sekelilingnya berubah, dan dia mendapati dirinya berdiri di tengah brankas barunya, ruang kosong yang luas seluas 100 kali 100 meter kubik, dindingnya dipenuhi dengan kilauan huruf rune. Pada saat ini, bahkan tanpa dia perlu memastikan apapun, suara samar Malservus terdengar, hukum ruang angkasa dan rune kelas atas. Prime Heavenly Bank ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mereka telah menghabiskan banyak kekayaan untuk membuat brankas ini di dalam kesengsaraan ruang angkasa dan kemudian menguncinya dengan kunci utama. Saya bahkan lebih terhibur dengan cara mereka menggunakannya untuk orang lain karena tidak mudah untuk membuat satu pun seperti itu di tempat seperti surga kenaikan fana. Pelayan kecil, sepertinya Anda telah menargetkan sesuatu yang menarik. S terkejut saat mendengar penilaian Malservus, namun dia tidak meragukannya karena Malservus tidak perlu berbohong kepada dirinya sendiri tentang hal seperti itu, terutama saat dia tampak sangat menentang apapun selain penggalian harta karun, dan saat dia mendengar kunci utama, kilatan aneh melintas di matanya. Bab 1246, semuanya pada tempatnya. S mengamati brankas itu. Sekarang setelah melihat cara kerja bagian dalamnya, pikiran S mulai berpacu dengan kemungkinan dan rencana baru. Namun untuk saat ini, ia akan memainkan perannya dan melangkah dengan hati-hati. Bagaimanapun, kesalahan sekecil apapun di sini dapat membuat sistem keamanan bank yang tangguh itu waspada. Meskipun demikian, dia masih kagum dengan kemampuan deteksi Malservus, karena dia langsung tahu bahwa tempat ini terkunci dengan kunci utama. Tuan, bagaimana Anda bisa tahu kalau tempat ini punya kunci utama? S tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena jika dia bisa mengetahui hal ini, itu akan sangat membantunya. Fufu, dan di sini kau menyebut dirimu sebagai pencuri surga. Yah, kurasa itu bukan hanya wajar karena kau tampaknya membuang-buang waktumu di surga langit fana sebelumnya, yang tidak memiliki kunci utama. Kunci utama dibuat dengan mekanisme yang rumit, dan setiap mekanisme memiliki susunan formasi dan pola rahasia yang unik. Ini adalah bentuk kunci tertinggi. Lebih jauh, kunci utama dapat digunakan dengan berbagai cara. Kau juga harus tahu bahwa salah satu persyaratan untuk membuat alam rahasia adalah memiliki kunci utama karena tanpanya, ruang akan runtuh, dan hanya kunci utama yang dapat menyatukan alam rahasia dan menguncinya di tempatnya. Selain itu, kunci Master Lock disebut Master Key, yang merupakan satu-satunya cara untuk membuka Master Lock. Master Key dapat berupa apa saja, dan bahkan dapat menyatu menjadi hal-hal yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Tidak hanya itu, tetapi semakin tinggi Master Lock dan tergantung pada desainnya, Master Key dapat memiliki fungsi yang berbeda dan bahkan memiliki spiritualitasnya sendiri seperti senjata roh. Ia juga dapat diprogram untuk membuat kunci alternatif yang akan memberikan akses ke berbagai bagian kunci induk sesuai dengan keinginan pemegang kunci induk. Jika kunci induk memiliki spiritualitasnya sendiri, yang juga dikenal sebagai kunci roh induk, roh tersebut juga akan memantau seluruh kunci induk dan bahkan membatasi akses kunci alternatif atau mengunci seluruh kunci topeng seperti kandang jika seseorang mencoba membobol atau keluar. Tempat ini juga dibuat dengan kunci utama, dan kalau tidak salah, mungkin itu adalah kunci utama Ascension tingkat 9. Aku bisa tahu karena 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa tempat yang kau masuki ini sebenarnya hanyalah bagian kecil dari kunci utama yang lengkap, yang merupakan wilayah rahasia. Yang kedua adalah karena kartu yang diberikan kepada Anda sebenarnya adalah kunci alternatif, yang diprogram untuk memberi Anda akses ke ruang terbatas di seluruh wilayah rahasia ini. Alasan ketiga dan yang paling penting adalah karena saya ahli dalam hukum antariksa dan kunci utama karena pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam berburu harta karun. Saya jadi bisa tahu kalau saya berada di ruang angkasa buatan yang terkunci dengan kunci utama.
Karena kunci utama akan mengunci ruang sepenuhnya, hukum alam dan ki di dalamnya terbatas dan memberikan gelombang yang unik. Belum lagi, kunci utama dan hukum ruang yang digunakan di sini sangat biasa. Biarkan aku memberitahumu hal lain, kalau kau masih terpaku pada keahlianku, maka orang-orang yang sangat berkuasa juga dikunci dengan gembok utama sebagian besar waktu karena tubuh mereka tak lebih dari sekadar harta karun, dan tak seorang pun ingin digunakan sebagai tanaman obat setelah mereka meninggal. Sekarang, kau pasti mengerti betapa sulitnya menggali harta karun. Malservus menjelaskan, suaranya dipenuhi dengan kebanggaan dan ejekan seolah dia senang pamer di depan Es. Meskipun demikian, Es tercengang saat mendengar rincian tentang kunci utama yang bahkan tidak diberitahukan oleh sistem kepadanya. Sistem hanya memberinya gambaran umum tentang kunci utama tetapi tidak memberitahunya bahwa kunci utama itu menakutkan. Lebih jauh lagi, sekarang dia memiliki seluruh konsep sistem brankas keamanan bank dan tahu bahwa itu jauh di atas kemampuannya. Bahkan jika dia memiliki kunci universal, dia mungkin tidak memiliki TP untuk membuka kunci utama kelas 9 ini, dan dia tahu itu hanyalah salah satu brankas di bawah bank surgawi utama. Yang terpenting, dia mempelajari sesuatu yang baru tentang Malservus, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, wawasanku benar-benar meluas hari ini. Kamu benar-benar hebat dan merupakan lambang dari seorang ahli sejati yang tak tertandingi. Terimalah penghormatan dari muridmu yang rendah hati. Fufu, tidak perlu, lagi pula, aku berjanji akan mengajarimu satu atau dua hal asalkan kau berperilaku baik, dan dengan kelemahanmu, kau tidak berguna bagiku seperti ini. Malservus menepisnya begitu saja, tetapi Es dapat merasakan bahwa wanita sombong ini sangat senang. Es menunggu saat yang tepat ini dan segera menindaklanjutinya dengan senyum menjilat. Kalau begitu, bisakah kau mengajariku tentang kunci utama? Lagi pula, aku tidak bisa memulai penggalian harta karun tanpa pengetahuan sebelumnya, kan? Sekarang setelah dia tahu Malservus tahu banyak tentang kunci utama, dia akan bodoh jika tidak belajar darinya, terutama karena dia tahu betapa mahalnya menggunakan kunci universal. Karena kunci utama juga merupakan cabang dari perajin rune, dia yakin dia bisa belajar dengan cepat. Oh, kau ingin belajar tentang Master Lock? Malservus tidak tampak terkejut dengan permintaan Es, sebaliknya, dia terdengar lebih puas. Aku bisa mengajarimu, tetapi kau harus menjadi setidaknya seorang spirit rune crafter bintang 5 terlebih dahulu karena Master Lock yang paling sederhana sekalipun setidaknya adalah level 5. Dari pengamatanku, kau tampaknya ahli dalam rune sejati, yang bukan berasal dari era ini, jadi dasar-dasarmu sudah solid. Tetapi kultivasimu masih kurang. Es terdiam, tetapi dia tidak punya kata-kata untuk membalas pernyataan ini karena dia tahu Malservus mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bisa menggerutu dan menunda masalah ini. Sekarang setelah Malservus setuju untuk mengajarinya, dia hanya perlu memastikan bahwa Malservus tidak akan mundur ketika waktunya tiba. Pada saat ini, dia akhirnya mengalihkan fokusnya ke brankas keamanan. Memikirkannya, dia mengeluarkan beberapa harta karun dan menaruhnya di dalamnya dengan sedikit kelicikan di matanya. Setelah dia memastikan tidak ada yang terjadi, Es bahkan lebih senang. Saat berikutnya, dia mengeluarkan medali itu dan mengalirkan ki-nya ke dalamnya, dan saat berikutnya, dia lenyap dari brankas. Ketika Es sadar kembali, dia berdiri di platform teleportasi, dan Vault Warden berdiri di tempat awalnya seperti patung dengan mata tertutup. Namun ketika Es muncul, Vault Warden membuka matanya dan menatapnya tanpa ekspresi. Saya harap brankas itu sesuai dengan harapan Anda. Tanyanya. Itu bahkan lebih luar biasa daripada rumor yang beredar. Terima kasih, senior, atas bimbinganmu. Es menjawab dengan hormat, sekarang, jika Anda berkenan, saya permisi dulu. Sang penjaga Vault menatap Es lekat-lekat selama sesaat sebelum mengangguk. Silakan lewat sini. Es menghela napas lega lagi sebelum melangkah menuju pintu keluar. Kilatan aneh melintas di matanya, aku benar-benar bisa merasakan tanda pencuri, dan dengan itu, brankas itu akan terbongkar. Bab 1247, Rencana Keraguan yang Besar. Begitu Es meninggalkan cabang Prime Heavenly Bank, ia segera berjalan melalui gang terpencil. Ketika keluar,
Ia mengenakan penyamaran baru, dan jubahnya juga polos, tidak lagi menarik perhatian. Setelah memastikan tidak seorang pun memperhatikan atau mengikutinya, dia menyewa kamar di salah satu dari banyak hotel di kota Sekte Penjaga Utara dan mulai menganalisis cetak biru harta karun di peta nasib yang telah dibuatnya setelah membayar 1 juta TP. Mengenai brankas keamanan, S memutuskan untuk tidak menyentuhnya karena pertama-tama, ia harus menemukan lokasinya, yang mana tidak dekat sama sekali sejauh yang ia ketahui setelah merasakan lokasi umum tanda pencuri. Kesulitan kedua adalah bahwa ia mungkin memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum ruang angkasa untuk menentukan lokasi alam rahasia itu. Ia tahu bank mungkin tidak akan membiarkan brankas itu tanpa perlindungan apapun, terutama mengingat banyaknya harta karun di dalamnya. Hanya penjaga vault yang menjaga saluran teleportasi cabang saja sudah menjadi penjaga Ascension, dia tidak berani membayangkan keberadaan macam apa yang akan melindungi alam rahasia itu. Terakhir, bahkan jika S dapat mengatasi segalanya, ia tahu ia harus membayar TP dalam jumlah besar untuk menggunakan kunci universal, yang saat itu belum ia miliki. Jadi, ia mengalihkan fokusnya ke cabang bank, yang dapat memberinya modal yang ia butuhkan untuk merampok brankas keamanan. Ia yakin bahwa begitu ia berhasil, misi sistem akan selesai, dan kemudian ia dapat merencanakan perampokan dengan tenang. Mari kita lihat apa yang kita punya. Saat S membuka cetak biru harta karun itu, dia melihat seluruh struktur cabang bank surgawi utama. Itu adalah keajaiban arsitektur yang dirancang untuk memproyeksikan keagungan dan tak terkalahkan sambil mempertahankan protokol keamanan yang ketat. Terdiri dari beberapa tingkat, masing-masing dengan struktur, aksesibilitas, dan langkah keamanannya sendiri yang unik. Cetak biru harta karun tersebut merinci seluruh tata letaknya sebagai berikut. Tingkat pertama adalah area luar bank. Itu adalah tingkat tempat ia mendaftarkan keanggotaannya, dan terbuka untuk umum. Itu adalah ruang terbuka yang megah, fasad bank yang megah dibangun dari bahan-bahan tingkat kenaikan 5, dengan pilar-pilar menjulang tinggi yang ditulisi dengan rune pelindung dan spiritual tersembunyi dari formasi tingkat kenaikan 6. Area luar ini membuat ekspresi S serius karena tata letak ini belum memperlihatkan keamanan bank, dan dia hanya bisa melihatnya begitu dia memasuki area tersebut. Di luar kemegahan area luar terdapat area dalam, tingkat kedua, yang seharusnya hanya dapat diakses oleh anggota bank dan personel yang berkedudukan tinggi. S memperbesar sepasang pintu besar yang diukir dengan rune Ascension tingkat 6 yang memisahkan kedua area tersebut. Semua dinding ditutupi dengan formasi Ascension tingkat 6, tanpa ada tempat yang kosong. Tidak hanya itu, tetapi formasi tingkat tinggi dan penghalang spiritual juga menjaga area ini. Berapa banyak uang dan sumber daya yang mereka bakar untuk membuat keamanan seperti ini? Seberapa takutnya mereka pada Nightfall Ravenhood? Orang-orang itu benar-benar menyulitkanku. S tidak bisa tidak menyalahkan Nightfall Ravenhood atas semua ini dengan ekspresi muram. Tingkat berikutnya adalah tingkat ketiga, yang hanya dapat diakses melalui tangga tersembunyi yang terhubung ke area luar dan dalam. S langsung menebak bahwa ini adalah area tempat saluran teleportasi ke brankas rahasia berada, dan dia pasti telah mengambil tangga area luar untuk memasukinya. Area bawah tanah juga tampaknya menjadi jantung infrastruktur keamanan bank. Itu adalah aula yang luas dengan dinding yang penuh dengan tulisan rune filsuf dan rune kodeks. Seluruh area bawah tanah ini adalah kotak harta karun raksasa. Area ini menyimpan saluran teleportasi ke brankas keamanan bank, jadi S tidak terkejut. Pada saat ini, dia memperbesar fokusnya ke tengah aula bawah tanah, yang dilindungi oleh lingkaran formasi besar, dan ketika dia melihat S kelasnya menarik napas tajam, sebuah kunci master kelas 7 kenaikan. Apa yang dilindungi oleh kunci utama? S terkejut sekaligus penasaran, dan akhirnya dia mendapatkan jawabannya saat dia melihat ke bawah dengan heran. Jauh di bawah area bawah tanah sebenarnya ada level lain, dan itu juga level terakhir. Dalam cetak biru harta karun, tempat ini ditandai dengan kata-kata emas berkilauan, perbendaharaan. Jantung S berdebar kencang saat dia langsung membuat asumsi, perbendaharaan ini seharusnya menjadi tempat bank menyimpan semua koin roh, harta karun, dan barang berharga yang ditukarkan oleh para pembudidaya dengan mereka untuk batu roh dan kristal roh. Lagi pula,
bank tidak akan mempercayai anggota manapun untuk membawa kekayaan sebanyak itu pada satu orang. Selain itu, perbendaharaan itu diperkuat dengan formasi hukum ruang angkasa dan rangkaian rahasia terenkripsi, mungkin pengaruh kunci utama Ascension Grade 7. Selain itu, brankas perbendaharaan itu sangat besar. Tidak hanya diperkuat oleh lapisan penghalang dan susunan pelindung, tetapi juga perangkap tersembunyi yang dapat langsung menjebak atau melenyapkan penyusup. Rune filsuf dan rune kodeks terjalin erat di dinding, menjaga stabilitas spasial dan keamanan area tersebut. Tetapi dengan keamanan yang lebih tinggi di sana, harta karun yang disimpan di sini seharusnya bernilai setiap koin roh yang mereka belanjakan untuk membangunnya. Semakin Es memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia tahu bahwa jika pencurian ini berhasil, dia akan menjadi sekaya beberapa sekte kelas 2. Namun dia tidak membiarkan kegembiraan itu mengaburkan penilaiannya karena keamanan di sana menjadikannya benteng yang tidak dapat ditembus, dan dengan satu langkah yang salah, dia akan menghadapi kekuatan penuh dari bank. Aku perlu membuat persiapan, dan untuk berjaga-jaga, aku perlu mengumpulkan lebih banyak TP. Kurasa aku akan mengunjungi pasar kota sekte dan aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik perhatian pada masalah ini. Tetapi begitu aku bergerak, sekte atau klan Norbek pasti akan menyelidikinya, dan karena George telah menunjukkan simbol pencuri, mereka akan langsung mencurigainya. Akan tetapi, karena dia masih mengasingkan diri, aku dapat membuat ratusan alasan, dan mereka tidak akan memiliki bukti bahwa George berada di baliknya. Lagi pula, aku harus bergerak ke bank setelah itu karena begitu penyelidikan dimulai, aku harus kembali ke sekte karena penyamarannya tidak setingkat denganku. Sekalipun tidak ada yang berhasil, aku akan melarikan diri. Aku harus berhasil dalam perampokan bank ini. Mata Es bersinar penuh tekad saat dia dengan sabar menunggu malam tiba sebelum dia mengeluarkan jati dirinya, sang pencuri langit. Tak seorang pun di kota sekte pelindung utara yang damai akan membayangkan bahwa ada pencuri yang sedang bergerak, yang mana akan menyebabkan riak besar ke seluruh surga kenaikan fana. Bab 1248, Burung Beo Mahat Tahu muncul. Di sebuah toko kecil yang terletak di sudut pasar gelap kota sekte Gordian Utara, Freya memandang Alia, yang ekspresi ketidakpercayaannya tertulis di seluruh wajahnya. Nona, apakah Anda yakin ini aman? Alia bertanya dengan sedikit khawatir saat dia melihat majikannya. Freya tahu apa yang disinggung Alia dan terkekeh menawan. Jangan khawatir, semua yang kulakukan setelah mendapat persetujuan pemimpin. Apakah kau berhasil mengantarkan surat itu? Alia mengerutkan bibirnya sambil mengangguk agresif. Ya. Mengenai apakah para bajingan laut rahasia yang sombong itu telah mengambilnya atau tidak, aku tidak yakin. Bagaimanapun, aku tidak berbicara tentang keselamatan pemimpin kita. Aku lebih suka percaya bahwa langit akan runtuh daripada menganggap pencuri langit tertangkap. Aku berbicara tentang keselamatanmu. Kau menempatkan dirimu dalam bahaya yang terlalu besar dengan mengekspos dirimu sendiri. Bahkan jika rencana ini berhasil, tidak ada jaminan bahwa laut rahasia akan membiarkanmu bergabung dengan mereka. Bahkan, mereka mungkin akan menangkapmu setelah mencurigaimu sebagai kaki tangan pencuri yang dapat mencuri dari bank, atau lebih buruk lagi, bagaimana jika mereka malah memberi tahu bank? Bukankah kita ini sasaran empuk? Senyum Freya tidak hilang, malah, dia tersenyum lebih cerah, seperti bunga lili yang mekar di musim dingin. Aku tahu ini berbahaya, tapi jangan remehkan aku. Sudah berapa lama kita bersama? Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali aku benar-benar yakin untuk melakukannya. Alia melengkungkan bibirnya seraya membalas, bukankah kau masih saja tertipu oleh tipuannya? Freya terdiam saat dia melotot ke arah Alia karena telah mengangkat kejadian paling memalukan dalam hidupnya. Namun entah mengapa, secercah nostalgia muncul di matanya, kurasa itu adalah keberuntungan kita yang terselubung dalam kemalangan. Atau menurutmu kita punya kesempatan untuk menyaksikan dunia yang luas ini, belum lagi mencapai surga kenaikan fana dan menjadi kultivator negara hukum dalam hidup kita. Meskipun Alia mungkin memanggilnya Nona dan menghormatinya, mereka berdua seperti saudara dan teman dekat karena mereka dibesarkan dari dasar benua iblis perkasa dan menciptakan sindikat Spica dari nol.
Itulah sebabnya Alia tidak pernah menahan diri saat mereka bersama, dan dia selalu menasihati Freya, suka atau tidak. Bahkan sekarang mereka menjadi bagian dari Tiff House, mereka masih sedekat dulu. Meskipun demikian, Freya tahu Alia tidak suka mengambil risiko yang membahayakan dirinya, dan dia lebih suka melakukannya sendiri. Alia hanya bisa menghela napas, karena dia tidak bisa membalas karena dia tahu Freya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dia terkejut ketika dia menemukan bahwa mereka tanpa sadar telah melintasi seluruh surga, dan setelah dia menjadi pengikut Freya, teknik kultivasi yang dia dapatkan bahkan lebih mengejutkan, dan potensinya tidak terbatas. Meskipun Alia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap es karena dialah yang menyebabkan majikannya tiba-tiba berubah dan menyesatkannya, dia tidak dapat menyangkal bahwa es juga membawa mereka pada kesempatan terbesar dalam hidup mereka yang bahkan tidak pernah bisa mereka impikan sebelumnya. Terlebih lagi, sebagai orang yang paling dekat dengan Freya, Alia dapat melihat bahwa Freya tampak sangat bahagia di rumah pencuri, terutama saat ia berbicara tentang pemimpinnya yang pengkhianat itu. Alia merasa cemburu meskipun tidak mengakuinya. Namun, Alia tetap tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Freya mengambil risiko besar dan bahkan membenci es karena menyetujui permintaannya yang gegabah. Namun, sekarang sudah terlambat karena rencananya sudah berjalan. Bagaimana kalau kau menciptakan avatar penyihir untuk digunakan sebagai pengganti dalam menghadapi lautan rahasia? Usul Alia dengan nada khawatir. Dia tahu tentang kemampuan Freya untuk menciptakan avatar penyihir karena dia pernah melakukannya di masa lalu dengan menjadikan Jesse Campbell sebagai avatar penyihirnya. Namun, Freya kemudian membuangnya karena dia tidak dapat meningkatkan kultivasinya ke ranah utama selama avatar penyihir itu ada, dan jiwanya tetap terbagi. Lebih jauh lagi, begitu dia membuang avatar penyihir dan menyatukan kembali jiwanya, tubuh avatar itu berubah menjadi debu. Itulah sebabnya dia dapat mengklaim nama kejahatan yang maha mengetahui dan maha melihat karena dia dapat berada di dua tempat pada saat yang sama. Freya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, belum. Dengan garis keturunan tingkat 9 milikku, aku tidak dapat memiliki dan mengubah kultivasi keadaan hukum menjadi avatar penyihirku, dan pada titik ini, tubuh kultivator keadaan unsur terlalu lemah dan tidak berguna bagiku. Aku perlu meningkatkan tingkat kenaikan garis keturunanku dan berevolusi menjadi penyihir hitam ilusi dari penyihir ilusi. Hanya dengan begitu aku dapat memiliki avatar keadaan hukum, dan siapa tahu, aku mungkin juga dapat membangkitkan beberapa kemampuan garis keturunan baru. Alia pun tersadar saat itu juga. Ia menatap tajam ke arah Freya yang masih tersenyum. Ia pun bertanya dengan ragu, Nona, Anda tidak hanya ingin bergabung dengan lautan rahasia untuk organisasi kami, kan? Freya melirik Alia dengan sedikit keterkejutan, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia mengangguk tanpa menyangkalnya, Alia, kaulah satu-satunya yang paling mengenalku. Tapi jangan khawatir, aku hanya ingin memastikan beberapa hal dan mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Anggap saja ini sebagai usaha untuk mengubur penyesalan masa lalu. Kau tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku punya banyak kartu truf untuk menyelamatkan hidupku bahkan jika keadaan menjadi buruk. Sedikit tekad yang tak pernah pudar melintas di matanya, apapun yang terjadi, aku harus bergabung dengan Laut Rahasia atau menemukan cara untuk mendapatkan seluruh catatan rahasia mereka. Jangan lupa, pasar gelap juga menjadi target kita jika keadaan tidak berjalan baik dengan Laut Rahasia. Di dalam cabang Laut Rahasia di kota pelindung Sekte Utara, seorang tokoh bertopeng tengah memegang sepucuk surat. Setelah membaca isinya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Menarik sekali. Aku tidak tahu apakah, burung beo maha tahu, ini mencoba mempermainkan kita, tetapi jika informasi ini benar-benar terbukti benar. Setelah jeda, tawa kecil yang samar dan lucu terdengar di balik topeng itu. Karena kau ingin bergabung dengan kami, aku akan memberimu kesempatan, burung beo maha tahu. Saat berikutnya, sebuah jimat muncul di tangannya, mulai berkilauan saat orang itu memerintahkan, awasi terus berita apapun tentang cabang Prime Heavenly Bank di kota Sekte Pelindung Utara. Aku ingin tahu detail terkecil dari setiap kejadian aneh yang terjadi di bank. Juga, kirim seseorang untuk mengawasi seseorang.
Aku memberimu alamat. Lakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam. Aku ingin semua informasi tentang orang ini ada di hadapanku dalam waktu 1 jam. Bab 1249, Pencuri Langit Mengamuk. 1. Di bawah malam yang tak berawan, saat 2 bulan sabit besar tergantung di antara lautan bintang, kota sekte penjaga utara menyala terang seolah-olah tidak ada konsep siang dan malam di kota metropolitan ini. Daerah. Sebaliknya, kota itu tampak lebih hidup di malam hari karena pasar-pasar masih buka, dan banyak orang berkeliling membeli barang-barang, terutama toko-toko kelas atas di bawah sekte kelas 1. Ada lebih dari 100 sekte kelas 1 di Spirit Inferno Domain di bawah otoritas artifak Inferno Guardian Sect. Namun, tidak semua sekte kelas 1 itu sama karena beberapa memiliki lebih banyak ahli dan penjaga yang kuat yang mengawasi mereka. Itulah sebabnya ada pemeringkatan sekte kelas 1 di domain neraka roh. Faktanya, pemeringkatan itu sama di wilayah sekte kelas 2 manapun. Lebih jauh lagi, setiap murid kelas 1 yang bisa masuk ke dalam 10 peringkat teratas bukanlah murid kelas 1 pemula yang bisa dibandingkan dengannya. Karena di 10 sekte teratas ini, ada Master Ascension, dan di 3 teratas, bahkan ada Grandmaster Ascension. Itulah sebabnya orang-orang menyebut sekte-sekte ini sebagai sekte kelas 2 semu, yang sangat dekat untuk menjadi sekte kelas 2. Namun, apapun yang terjadi, mereka tetap tidak dapat dibandingkan dengan raksasa-raksasa besar seperti sekte Aik atau sekte YYFG karena mereka adalah entitas kuno dengan warisan lengkap dan fondasi yang tak tergoyahkan. Kecuali mereka menyinggung sekte kelas 3, bahkan 10 sekte kelas 2 yang baru muncul tidak akan dapat menggoyahkan fondasi mereka. Namun, sekte kelas 2 tidak akan pernah membiarkan sekte kelas 2 lainnya muncul di wilayahnya karena hanya orang bodoh yang akan membiarkan harimau tumbuh di halaman belakangnya. Sekte kelas 2 mempunyai mata-mata tersembunyi di sekte-sekte kelas 1 teratas atau keberadaan apapun yang mereka rasa punya peluang untuk menjadi sekte kelas 2, dan saat seorang pelindung kenaikan muncul di antara barisan mereka, para pelindung kenaikan itu hanya punya 2 pilihan, membiarkan bakat kultivasi mereka lumpuh dan menurunkan tingkatan mereka 1 tingkat atau bergabung dengan sekte kelas 2 dan menjadi bawahan setia mereka. Karena mereka yang tidak mau dan ingin berjuang sampai akhir, seluruh sekte mereka akan hancur dalam 1 malam, ada terlalu banyak contoh seperti ini. Tetapi itu adalah kejadian yang sangat langka karena sekte kelas 2 mengendalikan semua warisan alam ke-6 dan merampasnya jika ada orang yang tidak terkait dengan sekte mereka yang mendapatkannya. Itulah sebabnya, dalam ribuan tahun, sekte kelas 2 baru tidak muncul di Spirit Inferno Domain, dan tidak peduli seberapa enggannya sekte kelas 1, mereka hanya bisa menekan ambisi mereka dan mereka yang tidak bisa harus meninggalkan Spirit Inferno Domain. Namun, ada juga manfaat untuk tunduk pada sekte kelas 2, seperti perlindungan, kemampuan untuk berbisnis di kota-kota yang terkait dengan sekte, dan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan. Kota sekte pelindung utara juga sama, karena ada banyak toko milik sekte kelas 1 teratas, bahkan sekte kelas 2. Namun, malam ini ditakdirkan menjadi malam kekacauan dan kesengsaraan bagi banyak orang. Salah satu toko tersebut adalah High Pill Shop, yang merupakan milik High Mountain Grand Sect, yang menduduki peringkat kedua di antara sekte-sekte kelas 1 teratas di Spirit Inferno Domain, sebuah sekte kuasi kelas 2 yang bonafit. Toko pil tinggi menjual pil dan ramuan alkimia dari tingkat elemental hingga tingkat kenaikan rendah 3 karena sekte agung Gunung Tinggi diberkati dengan sumber daya alkimia, dan mereka merupakan sekte warisan alkimia. Bahkan sekte Aik membeli banyak bahan dan pil alkimia dari mereka dengan harga diskon dan tidak mengizinkan mereka menjual bahan-bahan itu kepada orang lain. Itulah sebabnya mereka terkenal di domain Spirit Inferno dan memiliki prestise tinggi. Namun, pada saat itu, seorang gadis muda berlari panik dengan wajah pucat seolah seluruh darah di tubuhnya telah tersedot kering dan matanya merah. Manajer toko. Bencana, bencana. Teriakannya yang melengking menggema di seluruh lorong mewah, tempat tinggal manajer toko. Hanya tamu paling bergengsi atau personel sekte yang diizinkan berada di sini. Akan tetapi, murid ini tampaknya telah menjadi gila saat dia berteriak dengan panik, rasanya seperti dunia sedang kiamat. Apa yang terjadi?
Kenapa kalian membuat keributan seperti itu? Sebuah suara terkejut namun malas tiba-tiba terdengar saat pintu di ujung lorong terbuka, dan seorang pria parubaya dengan tubuh ramping dan kulit sawo matang berjalan keluar mengenakan jubah longgar. Ketidaksenangan jelas tergambar di wajahnya karena ia merasa terganggu, tetapi ketika melihat raut wajah muridnya, ia pun terkejut dan mengerutkan kening. Tenanglah, dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Denganku di sini, bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya. Katanya tegas namun arogan, suaranya dipenuhi hukum yang kuat. Murid itu langsung tersadar dari keadaan paniknya, tetapi raut wajahnya tidak banyak berubah. Sebaliknya, dia mulai gemetar lebih hebat sekarang karena pikirannya agak jernih. Dia segera mengungkapkan, "Manajer, bencana, 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 semuanya hilang. Semuanya hilang. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan?" Manajer toko tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Murid itu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkata, "Seluruh inventaris dan perbendaharaan kita kosong. Kita telah dirampok, dan pencurinya bahkan meninggalkan tanda burung hantu dengan namanya." Petik 2. Pencuri langit. Teriakan penuh kesengsaraan dan ketidakpercayaan yang mengguncang seluruh perbendaharaan logam kosong bergema di toko perbendaharaan roh lain milik sekte kelas 1 teratas lainnya. Seorang lelaki tua gemetar karena marah saat semua rambut di tubuhnya berdiri. Jenggotnya bergetar seperti dia berdiri di tengah badai. Matanya yang merah, dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang tak terbatas, menatap simbol burung hantu bertanduk yang agung di dinding perbendaharaan. Dua karakter berada di sayap burung hantu yang agung. Hanya beberapa jam yang lalu, perbendaharaan ini terisi penuh dengan segala jenis bahan langka dan produk jadi, namun sekarang kosong. Hanya, bla. Orang tua itu bahkan tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena dia memuntahkan darah sebelum pingsan, dan orang-orang di belakangnya juga dalam keadaan yang sama karena mereka bahkan tidak bereaksi terhadap ini. Orang tua itu jatuh ke lantai dengan gedebuk. Oh tidak, penguasa paviliun pingsan setelah muntah darah karena marah seperti ketiga tetua. Kekacauan terjadi di gudang kosong lainnya saat orang-orang berjubah gelap dengan wajah pucat berjingkrak-jingkrak sambil melihat keempat lelaki tua yang tak sadarkan diri, yang jelas-jelas adalah prajurit Ascension Puncak. Penguasa paviliun adalah Jenderal Besar Bintang 1, namun mereka semua pingsan karena marah setelah muntah darah, yang sungguh merupakan kejadian yang sangat langka. Namun, malam ini, pemandangan seperti ini menjadi hal yang biasa di seluruh pasar karena para petinggi di seluruh kota sekte pelindung utara segera waspada. Berita ini mulai menyebar seperti api, dan semua orang segera menuju ke pasar. Setiap orang hanya memiliki satu nama dalam pikiran mereka saat ini, terutama mereka yang memiliki hubungan dengan para korban pencuri langit. Bab 1250, Pencuri Langit Mengamuk. 2. Dalam waktu 1 jam, berita tentang perampokan massal menyebar seperti api di seluruh kota sekte pelindung utara. Pasar malam yang tadinya ramai berubah menjadi lautan kekacauan saat orang-orang berkumpul di sekitar toko-toko dan tempat penyimpanan uang tempat pencurian terjadi. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat murid, pemilik toko, petani pengembara, dan pengawal kota berbondong-bondong ke tempat kejadian, ingin menyaksikan akibat dari pencurian paling berani dalam sejarah kota tersebut. Di luar Hypil Shop, kerumunan telah terbentuk, berdengung karena terkejut dan tidak percaya saat rumor beredar tentang pencurian tersebut. Bisikan tentang nama pencuri langit itu tersiar dari satu orang ke orang lain, bagaikan kisah hantu, yang menjadi kenyataan. Para penjaga klan Norbek, yang bertanggung jawab atas keselamatan kota, berdiri di garis depan, wajah mereka pucat karena cemas saat mereka mengamati lokasi itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, kecuali brankas yang dibuka, semuanya baik-baik saja. Tidak ada pelanggaran dalam formasi, dan semuanya masih berfungsi dengan baik. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa bahkan brankas itu tampaknya terbuka dengan kunci masing-masing. Adapun si pembawa kunci, mereka bahkan lebih terkejut lagi karena mereka mendapati bahwa kunci perbendaharaan telah hilang dari cincin mereka, yang membuat keadaan menjadi lebih rumit. Mereka ditahan di bawah pengawasan ketat para pembantu dan rekan si pencuri,
tidak peduli seberapa keras mereka melawan. Peristiwa ini terlalu besar, dan semua tersangka berhasil ditangkap meskipun dengan kecurigaan sekecil apapun. Kau sudah dengar, mereka mengambil semua barang dari Hypeal Shop, dan juga Valley Treasure Pavilion. Bahkan toko Sekte Agung Gunung Tinggi pun terkena serangan. Bagaimana mungkin? Mereka adalah salah satu sekte terkuat di sini. Kudengar pencuri itu meninggalkan jejak unik dan namanya, Pencuri Langit. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana Pencuri Langit berhasil lolos dari pertahanan klan Norbert dengan mudah. Para penjaga kota, yang mengenakan seragam biru dan perak, saling bertukar pandang dengan gugup. Mereka adalah mata dan tangan klan Norbert di kota ini, dan sekarang, saat tuduhan dan celaan meningkat, mereka dapat merasakan beban kegagalan mereka menekan mereka. Salah seorang pengawal, seorang pemuda dengan keringat bercucuran di dahinya, bergumam kepada kaptennya, "Ini buruk, kita akan dimintai pertanggungjawaban." Sang kapten, seorang pria setengah baya berwajah tegas dengan bekas luka di pipinya, mengepalkan tinjunya. "Sialan, bagaimana ini bisa terjadi di bawah pengawasan kita? Klan Norbert tidak akan senang. Kita harus menangkap semua orang di tempat kejadian. Ini bukan masalah kecil lagi. Bahkan sekte kelas 2 pun harus bekerja sama." Tak lama kemudian para korban sendiri tiba di tempat kejadian, wajah mereka berubah marah. Para tetua dan pengurus sekte yang telah dirampok itu marah besar, mata mereka merah saat mereka meneriakkan perintah kepada para pengikut mereka dan menuntut jawaban dari para penjaga. Salah satu korbannya, penguasa pavilion lembah harta karun, juga seorang tetua sekte dalam dari sekte peringkat pertama di peringkat sekte tingkat pertama domain neraka roh, sekte besar lembah kabut segudang, menyerbu ke depan, auranya meledak saat dia menuding penjaga terdekat dengan jarinya. "Beginikah cara klan Norbert mengelola keamanan kota? Kita mempercayakan kekayaan dan reputasi kita pada tempat ini, dan inilah hasilnya." Suaranya menggelegar, membuat orang-orang di sekitarnya tersentak. "Seluruh perbendaharaan kita dikosongkan, dan pengawalmu tidak melakukan apapun." Tetua lain dari Sekte Agung Gunung Tinggi, seorang pria botak dengan urat menonjol di dahinya, berteriak, "Beraninya kalian menyebut diri sebagai penjaga kota dan menuntut biaya keamanan dan pajak? Di mana kalian saat inventaris kami dijarah? Ini keterlaluan." Saat massa yang marah semakin banyak bergemuruh, gumaman orang banyak semakin keras, udara menebal dengan meningkatnya kemarahan dan permusuhan. Para korban, yang geram dan penuh kebencian, mulai memaki para penjaga klan Norbert, menuntut ganti rugi atas kerugian mereka. Mata mereka menyala karena kebencian, dan intensitas niat membunuh mereka yang membara melonjak, membuat suasana menjadi berat dan mencekik. "Dasar orang-orang bodoh yang tidak kompeten," teriak sesepuh lainnya, suaranya serak. "Kita kehilangan kekayaan yang butuh waktu turun-temurun untuk dikumpulkan. Apakah kalian akan memberi kami kompensasi untuk itu? Atau kalian akan bersembunyi di balik nama klan kalian?" Suara lain berteriak, "Aku akan memenggal kepala kalian jika ini tidak diselesaikan. Kami ingin klan Norbert bertanggung jawab dan membayar apa yang telah kami hilangkan." Para penjaga kota berdiri membeku dengan ekspresi buruk di wajah mereka, beberapa gemetar karena tekanan yang meningkat. Mereka kalah jumlah, dan niat membunuh yang terpancar dari para tetua dan anggota sekte yang kuat sangat kuat. Sang kapten berusaha keras untuk tetap tenang saat menghadapi gerombolan itu. "Semuanya, tolong tenang. Kami sedang menyelidiki. Ejek manajer Hypeal Shop, matanya menyala-nyala karena marah. "Apa gunanya menyelidiki jika kita sudah dirampok sampai buta? Kami menuntut tindakan segera." Kerumunan itu menyerbu ke depan, emosi mereka mendidih saat mereka menuntut keadilan. Niat membunuh menjadi begitu kuat sehingga bahkan para pengamat merasakan kekuatannya yang menindas. Beberapa murid memegangi dada mereka, berusaha keras untuk bernapas, sedangkan yang lain mundur, tidak ingin terjebak dalam baku tembak. Seorang anggota pasukan pengawal klan Norbert, dengan wajah pucat, berbisik kepada rekan-rekannya, "Kita butuh bala bantuan." Keadaan semakin tak terkendali. Sang kapten menggertakkan giginya. "Bertahanlah. Kita tidak boleh menunjukkan kelemahan sekarang. Para petinggi sedang dalam perjalanan." Saat massa yang marah terus maju, suara mereka semakin keras dan menuntut,
para penjaga tahu bahwa jika klan Norbert tidak segera menanggapi, situasi bisa berubah menjadi kerusuhan besar-besaran. Para korban telah kehilangan begitu banyak kekayaan sehingga akal sehat tidak lagi memiliki tempat dalam pikiran mereka, hanya balas dendam dan hukuman yang penting. Malam ini, nama pencuri langit menjadi perbincangan semua orang, dan kota Sekte Pelindung Utara gemetar karena gagal melindungi sekte terkuat dan bergengsinya. Ketika pasar kota hendak menjadi ajang pertempuran sengit di lokasi cabang Bank Prime Heavenly, berita tentang pencurian itu pun sampai ke tempat ini. Cabang bank itu tidak pernah tutup, dan orang-orang selalu menggunakan jasanya. Saat ini, orang-orang dengan cepat menuju lokasi perampokan, dan tempat ini menjadi agak sepi. Bahkan bank telah mengirim seorang karyawan untuk mengamati situasi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sebuah siluet yang diselimuti kabut gelap tak terlihat akan menyelinap ke dalam bank yang kosong seperti hantu. Para anggota bank yang sedang sibuk mendiskusikan pencurian itu tidak menyadari apapun karena siluet tak terlihat ini dengan cepat berjalan menuju tingkat kedua.